Halo para calon orang-orang sukses terkecuali saya. Konnichiwa, tomorrow today, I like it. Gimana, bubuk kopi masih aman kan? Oke, mantap. Jumpa lagi dengan saya Karnivora pemakan segalanya. Kali ini saya mau merangkum alur film Lock Touch Kill 2020. Saya ingatkan, ini spoiler konten. Oke, seperti biasa, tutup pintu kamar kalian, matikan lampu kamar kalian, nyalakan lilin kalian, ajak pasangan kalian selamat melakukan pengepetan dan intro. Awal film diperlihatkan seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Terus kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang makan bersama. Laki-laki ini bernama Max, dan ini ibu Max bernama Richardson, dan ayah Max bernama Paul, dan ini teman akrab Max yang bernama Dan. Di sini saya ceritakan sedikit. Max ini terlahir sangat tampan, ya seperti saya. Bahkan perawat dan dokter yang ikut membantu persalinannya pun ketiga-tiganya langsung mokat di tempat. Halus. Kedua orang tua Max memakaikan perban di wajahnya waktu Max masih kecil sampai dia dewasa. Usai makan malam, Max dan Dan berada di kamar. Max menyuruh Dan memukul mukanya menggunakan batu bata. Namun Dan tidak tega, dia tidak mau. Max terus memaksanya. Dan tidak sengaja Max menjatuhkan HP Dan. Ya, akhirnya terpukul juga, namun tidak ada hasilnya. Max yang sudah putus asa, dia mau melakukan bunuh diri. Dan tiba-tiba datang gadis cantik ini. Manis. Dia bernama Alex. Alex di sini terus membujuk Max supaya tidak melompat. Dan Max pun membatalkan budirnya. Cakep. Max ini terus mengikuti Alex ke panti jompo. Alex ini ternyata relawan di situ. Dan Alex mengenalkan Max ke nenek-nenek ini. Dan nenek ini bernama Rose. Mereka pun mengobrol bersama. Max di sini merasa bahagia karena ada orang yang mau berteman dengan dia. Karena selama wajah Max diperban dan banyak yang tahu kalau wajah Max itu mematikan, jadi Max dikucilkan dan dia tidak banyak teman. Siang harinya Max menunggu Alex di tempat biasa Alex menunggu bus. Alex pun datang dan Max mengajak Alex jalan-jalan. Mereka jalan-jalan dan berbelanja di supermarket membeli banyak permen. Setelah itu, mereka berdua duduk di bak mandi yang dipenuhi permen-permen itu. Dan mereka bercerita tentang diri mereka masing-masing. Dan Alex di sini bilang kalau dia memiliki penyakit langka yang bernama kardiovaskuler. Saya jelaskan di sini, Alex ini tidak boleh merasakan kebahagiaan yang berlebihan dan kesedihan yang berlebihan. Kalau dia merasa sangat-sangat bahagia, itu bisa membuat peradangan jantungnya akan semakin berkembang. Maka dari itu, dia memakai rompi pendeteksi jantung dari dokternya.
Kalau dia merasakan pantangan-pantangan itu, akan ada lampu berkedip-kedip di rompinya yang menandakan jantung Alex dalam bahaya. Singkat cerita, saya singkat, sesingkat-singkatnya saya cerita. Mereka berdua sedang bercanda di kamar Max. Saat sudah romantis-romantisnya, datang ayah dan ibu Max yang membawa seorang wanita yang bernama Yusan. Ayah dan ibu Max kaget sekaligus senang karena dan akhirnya anaknya mampu mendapatkan wanita cantik meskipun Max dalam keadaan diperban. Scene berpindah di mana mereka berempat berencana berkemah di hutan. Malam pun tiba. Max dan Alex ngobrol-ngobrol berdua. Apakah yang mereka obrolkan? Itu bukan urusan kita. Oke, lanjut. Tiba saatnya Alex mau melihat wajah Max, namun Max menolaknya. Alex pun ngambek. Lalu Max menutup selimut dan Max menyuruh Alex menutup matanya. Max perlahan-lahan membuka perbannya dan perbannya dibuat menutupi mata Alex. Disinilah Alex mulai meraba wajah Max dan ya mencium Max. Halus. Esok harinya, di tempat biasa, mereka berdua menunggu bus dan mau pergi ke panti jompo lagi. Setiba di panti jompo, mereka diberitahu bahwa nenek Rose lagi sakit kritis. Mereka pun melihat keadaannya. Alex yang tidak tega keluar dari kamar. Karena Alex takut dirinya terlalu bersedih. Dan di sini Alex meminta ke Max untuk menunjukkan ketampanannya ke nenek Rose agar penderitaan nenek Rose segera berakhir. Sempat Max menolak permintaan Alex, namun akhirnya Max bersedia mengakhiri penderitaan nenek Rose. Singkat cerita lagi, saya singkat, sesingkat-singkatnya saya cerita, saya singkat lagi. Alex dan Max mau menghadiri party. Mereka berdua pun berjoget. Dan waktu mulai berdansa, Max mengajak Alex. Alex yang sangat bahagia, di hidungnya mengeluarkan darah. Karena Alex merasa sangat bahagia bersama Max, dan itu membuat penyakit Alex kambuh. Dia segera pergi ke kamar mandi. Waktu Max sendiri, Dan dan wanita kenalannya datang. Dan bertanya kepada Max, di mana Alex?
Tiba-tiba datang laki-laki fuckboy ini. Dia bernama Craig. Dan Craig menghampiri wanita kenalan Dan. Dia marah-marah ke wanita itu. Mungkin dia cemburu karena wanita itu dekat dengan Dan. Tiba-tiba fuckboy itu membuka topeng Max dan mengarahkan wajah Max ke wanita itu. Langsung wanita itu mokat dengan mata yang memutih. Tiba saatnya Max menjenguk Alex di rumah sakit. Dan di sini Alex sudah sangat kritis. Dan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk sembuh. Di sini di sisa hidup Alex, dia ingin melihat wajah Max. Karena nggak ada pilihan lain, Max pun membuka perbannya. Max tidur di samping Alex. Tetesan air mata mereka pun menghantar kematian Alex. Sabar Max. Nyesek gue juga. Sat. Mulai dari situ, Max menggunakan ketampanannya untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi penderitaannya. Saat Max dan Dan bermain game, tiba-tiba pintu rumah Max ada yang mengetuk. Max yang tidak menggunakan perban, dia membuka pintu itu, yang ternyata ada Craig yang mau meminta maaf kepada Max. Craig pun melihat Max dan mokat di tempat, dan film tomat. Ending yang kurang memuaskan. Ya itu menurut saya sih guys. Kalau menurut orang lain ya mungkin beda-beda sih. Oke guys, seperti biasa ini kurang lebih alur cerita film Lock Touch Kill 2020. Kalau kalian masih penasaran, kalian tonton full filmnya aja guys. Oke, jika kalian suka alur cerita film dari saya, kalian atau mau rek film, kalian bisa DM IG saya guys di deskripsi. Oke, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Support kalian, semangat saya. See you next video guys. Dan kami selaku tim Herkun yang berisikan cuma satu orang mengucapkan salam Cikicik Indonesia.